Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim, nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya yang senantiasa menjaga dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga agama Islam bisa kita rasakan dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk pada surat yang ketiga yang akan kita kaji pada sore hari ini insyaallah. Pertama kita belajar surat An-Nas, kemudian Al-Falaq. Sekarang kita masuk pada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu surat yang hampir semua orang Islam hafal. Pendek ayatnya, tapi punya nilai-nilai kandungan yang sangat besar. Itu surat Al-Ikhlas. Kita mulai dari penamaan surat Al-Ikhlas. Kalau surat An-Nas kemarin wajar dinamai surat An-Nas karena dalam ayat pertama ada kalimat An-Nas, Qul a'udzu birabbin Nas, maka suratnya disebut surat An-Nas. Surat Al-Falaq juga seperti itu. Di ayat yang pertama ada kata atau kalimat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, maka suratnya disebut sebagai surat Al-Falaq. Tapi khusus surat Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat atau kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Tapi yang perlu kita pahami adalah tidak harus nama surat itu diambil dari dalam surat tersebut. Itu bukan rumusnya seperti itu. Terserah para ulama, para sahabat Nabi Muhammad SAW memberikan nama terserah. Itu sama halnya dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin tidak ada kata Al-Fatihah, tapi suratnya disebut sebagai surat Al-Fatihah. Demikian pula dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu diambil dari kata kholison, orangnya disebut mukhlis. Mukhlis. Kholison itu artinya murni. Zahaban kholison, emas murni. Jadi emasnya ya emang emas murni, tidak ada kandungan unsur lainnya. Ada juga labanan kholison, susu murni di dalam Al-Quran. Jadi susu itu murni dari unta atau dari kambing, dari sapi, yang tidak ada campuran gula, campuran warna ataupun campuran air.
Itu disebut sebagai khalisah, murni. Ya. Surat Al-Ikhlas ini atau kalimat ikhlas itu artinya adalah murni. Karena al-ikhlas itu bicara tentang tauhid, maka tauhid kita kepada Allah harus murni. Kenapa sholat murni? Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa menyembah Allah? Karena murni Allah memerintahkan untuk menyembahnya. Kenapa diperintahkan? Kenapa ada puasa Ramadan? Kenapa dijalankan? Karena murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang memerintahkan, bukan untuk urusan yang lain. Itu makna surat Al-Ikhlas. Jadi orang nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus murni, bukan karena orang lain, bukan karena anak, bukan karena bos, bukan karena istri, bukan karena orang tua, tapi Islam kita murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimau dalam surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas itu artinya murni, asli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dulu Al-Falaq dan An-Nas itu membahas tentang perlindungan seseorang dari hal-hal yang buruk yang diciptakan oleh Allah, dan surat An-Nas Al-Falaq itu dilatar belakangi dengan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan disihir oleh orang Yahudi. Al-Ikhlas ini diturunkan oleh Allah dengan kisah yang berbeda. Asbabun nuzulnya berbeda dengan Al-Falaq dan An-Nas. Kenapa Al-Ikhlas itu diturunkan Allah? Karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, beliau mendapatkan pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang kafir Quraisy. Pertanyaannya dari orang kafir Quraisy, tanya kepada Nabi Muhammad, Allah itu atau Tuhanmu itu anaknya siapa? Ini pertanyaan orang kafir Quraisy. Allah itu anaknya siapa? Atau Allah itu nasabnya dari mana? Tuhanmu itu punya nasab enggak? Nasabnya dari mana? Dari keturunan-keturunan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau Allah itu punya anak tidak? Ini pertanyaan orang kafir Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bingung mau jawab, nggak bisa jawab Nabi Muhammad, karena ini awal periode Islam, belum ada ilmunya. Ya. Tidak tahu Allah itu nasabnya dari mana Nabi Muhammad awalnya, nggak tahu, nggak bisa menjawab pertanyaan yang sangat berat yang diberikan oleh kafir Quraisy Mekah. Melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menjawab Allah itu anaknya siapa, Allah itu keturunan dari mana, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang kafir Quraisy tadi tentang Allah itu keturunan siapa, dan membawa surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu untuk menjawab pertanyaan orang kafir Quraisy, Allah itu anaknya siapa. Jadi ini konsep tauhidnya umat Islam. Muncullah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu isinya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid itu penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Rasulullah, man as'adan nas fi yaumil qiyamah bi syafaati. Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Nabi Muhammad menjawab, as'adun nas fi yaumil qiyamah bi syafaati
man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi. Siapa Nabi Muhammad orang yang paling bahagia di akhirat nanti dan mendapatkan syafaatmu? Nabi menjawab, orang yang akan mendapatkan syafaatku dan akan bahagia di hari kiamat nanti adalah orang yang semasa hidupnya la ilaha illallah. Dia menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, agamanya Islam. Ditambah oleh Nabi Muhammad tidak hanya sekedar agamanya Islam, tapi khalisan fi qalbihi, ikhlas murni dalam diri hatinya, dalam hatinya. Jadi Islam saja tidak menyebabkan orang paling bahagia di hari kiamat, tapi Islam kita harus khalisan fi qalbihi, ikhlas lahir batin kalau Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pentingnya untuk menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ikhlas ini. Ada juga hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan hadiah besar kepada orang-orang yang menjaga tauhidnya. Orang yang menjaga keislamannya itu berpeluang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis qudsi, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, suatu ketika besok di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyidang semua manusia, disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sendiri-sendiri dipanggil satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para malaikatnya. Orang itu akan dihisab dan ditimbang amalnya satu persatu ya. Sampai kemudian semua persidangan itu selesai, manusia semuanya sudah disidang oleh Allah sampai ditutup majelisnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masuk surga sudah dimasukkan ke dalam surga, orang yang masuk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu syafaat semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat lewat ilmu sudah diberikan, syafaat lewat Quran, lewat Nabi, lewat anak yang soleh, lewat rekan yang soleh, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi yang cerita. Kemudian Allah menutup sidangnya, selesai. Di padang mahsyar sudah nggak ada orang sama sekali. Semuanya sudah di surga dan sudah di neraka. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan ceritanya. Di masa-masa seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Baqiyat syafaati, hari ini tinggal syafaatku saja. Jadi syafaat lewat Nabi sudah diberikan, yang seharusnya masuk neraka tapi dengan syafaat Nabi kemudian dimasukkan ke dalam surga, sudah diberikan semuanya. Yang di dunianya senang berinteraksi dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendapatkan syafaat lewat Al-Quran, sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu, kata Nabi, syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung dengan rahmatnya. Kemudian Nabi melanjutkan kisahnya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan baqiyat syafaati, hari ini tinggal syafaatku saja, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sisa kayu yang dibakar itu apa? Arang-arang ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengambil arang di neraka, kemudian dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, di sungai yang ada di dalam surga. Yang diambil oleh Allah ini sekelompok orang yang sangat banyak. Diambil, wujudnya adalah arang, kemudian dicelupkan di dalam sungai yang ada di surga, kemudian muncul arang itu berubah menjadi manusia-manusia yang ganteng-ganteng tentunya. Kalau masuk surga tidak ada orang yang semuanya adalah wildanum mukhalladun, pemuda-pemuda yang
tampan, ya, itu penghuni surga. Sudah masuk ke dalam surga. Para penghuni surga kaget. Kemudian penghuni surga mengatakan, orang ini adalah rombongan terakhir yang masuk surga. Ini rombongan terakhir yang masuk surga. Kemudian malaikat menjelaskannya, ditanya oleh, kenapa ini ada rombongan terakhir yang masuk surga? Penghuni surga yang terlebih dahulu menempati kaget, ini kenapa ada rombongan terakhir masuk surga? Kenapa rombongan ini bisa masuk surga? Malaikat menjawab, haula'i bi ghairi amalin amilu. Orang-orang terakhir masuk surga ini itu hidupnya tanpa amal dan tanpa kebaikan. Kok bisa masuk surga? Kata para penghuni surga yang dulu. Kemudian para malaikat menjelaskan, orang yang terakhir, rombongan terakhir masuk surga ini mendapatkan syafaat dari Allah secara langsung, karena selama hidupnya dan di akhir hidupnya dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi statusnya Islam, itu saja yang bisa membuat seseorang masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga itu kita harus optimis, Bapak-bapak sekalian. Jadi optimis masuk surga, tapi jangan GR masuk surga. Ya. Optimis harusnya, karena la taqnatu mir rahmatillah. Tidak boleh putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata ada kisah Rasulullah SAW yang bercerita secara langsung, orang masuk surga gara-gara hanya statusnya Islam, dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya gara-gara dia meninggal dalam kondisi muslim, itu saja bisa mengantarkan dia masuk surga, tapi dengan melalui siksaan-siksaan yang ada di dalam api neraka. Dihargai betul keislaman seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu paling senang kalau hambanya itu Islam. Itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala senangnya luar biasa. Ya, maka kalau kita berkaca kepada diri kita masing-masing, ya, peluang besar bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan GR. Jangan GR, jangan terlalu percaya diri, ketoin surga. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi optimis, insya Allah bismillah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu orang yang merasa cukup dengan amalannya, itu jalan surganya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fasanu yassiruhu lil usra wa kadzdzaba bil husna. Orang yang mendustakan, yang tidak percaya dengan surga, dan wastaghna, dan orang yang merasa cukup dengan pahala yang dimiliki, merasa istighna, ya, puas dengan pahala yang dimiliki. Wis ketoke salatku oke, cukup lah. Ini istighna, orang yang merasa puas dengan pahala yang dimiliki. Orang yang punya keyakinan seperti itu, fasanu yassiruhu lil usra. Jalan masuk nerakanya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang merasa harus kurang terus dengan pahala, merasa tidak cukup dengan pahala yang dimiliki. Harus seperti itu. Tidak boleh merasa puas dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Terus kita mempunyai keyakinan ini belum cukup, ini belum cukup sampai kita meninggal dunia. Jadi kan disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, wa kadzdzaba bil husna, orang yang mendustakan surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah, ya, tauhid Islam kita yang menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidayah itu harganya mahal sekali. Kita bisa Islam itu bagaimana kita bisa Islam? Nggak masuk akal. Sebelum lahir kita nggak bisa pesan mau agama apa. Tiba-tiba Allah lahirkan kita dalam lingkungan dan rahim orang tua yang mungkin sebagian besar dari kita lingkungan dan orang tuanya adalah muslim. Kok bisa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita yang tidak ada jasanya sama sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lahirnya dari rahim
orang tua yang muslim, lingkungannya muslim, sehingga kita ya, ibarat rezeki nomplok lah. Tidak perlu minta supaya dimasukkan ke dalam agama Islam, tiba-tiba agama kita Islam. Itu rizki yang luar biasa. Sedangkan banyak para musuhnya Nabi setiap hari melihat Nabi Muhammad SAW. Kurang nikmat apa? Manusia terbaik yang pernah dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini bisa dilihat oleh orang kafir Quraisy Mekah setiap hari. Mereka menginginkan, sedangkan kita jauh sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang kafir Quraisy Mekah setiap hari melihat Nabi. Tapi banyak dari mereka yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita jauh dari Nabi Muhammad, tidak pernah mendengar suaranya, melihat wajahnya juga tidak pernah. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita hidayah, bisa menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadiahi Allah agama Islam. Quran juga seperti itu. Bahasa Arab juga tidak paham, belas. Al-Quran bahasa Arab. Kok bisa kita percaya dengan kitab yang bahasanya saja bukan bahasa kita? Itu kalau tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil panjenengan semuanya termasuk saya bisa percaya dengan Al-Quran ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hadiah kepada kita, meskipun bahasa Arab baca sampai khatam, terjemahannya juga tidak pernah. Mungkin kalau Qurannya pernah, kalau terjemahannya jarang orang yang baca terjemahannya sampai khatam. Tidak pernah, tapi yakin kalau Al-Quran itu kitab dari Allah dan itu benar. Itu kalau tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil ya, kadang yang tulisan bahasa Indonesia saja enggak percaya, ini yang bahasa Arab malah dipercaya oleh kita. Ini luar biasa hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi hadirin jamaah sekalian, sebelum masuk ke dalam ayat surat Al-Ikhlas, ada sebuah hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita juga tentang besarnya kalimat la ilaha illallah, yang itu merupakan inti dari surat Al-Ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita menjelaskan kondisi seseorang di akhirat. Ya. Ada seorang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya dia dan para malaikatnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang ini dibawakan satu gulungan catatan seperti karpet yang digulung ya, catatan ini kemudian dibuka kepada orang yang akan disidang itu, ini catatanmu selama hidup di dunia. Ternyata yang catatan dibentangkan oleh malaikat itu panjang sekali, dan semua amalan yang dia lakukan mayoritas adalah amal yang nilainya adalah merah atau dosa. Jadi banyak dosanya orang ini. Ketika diteliti malaikat satu persatu, ternyata sekian banyak amalmu ini mayoritas adalah amal-amal maksiat, pahalanya sedikit. Ini hadisnya masyhur, mungkin panjenengan sudah pernah dengar cerita ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ceritanya. Amal-amal yang buruk itu, catatan itu dikumpulkan oleh para malaikat. Kemudian orang ini diberikan satu kartu. Di dalam hadis disebut sebagai bitokoh. Bitokoh itu kartu. Kartu ini bertuliskan la ilaha illallah. Setelah itu ditimbang. Hanya satu kartu la ilaha illallah yang dimiliki oleh orang ini sebagai amal kebaikannya, dan ditimbang dengan amal buruknya yang kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang, sangat banyak amal buruknya itu selama hidup di dunia. Ternyata ketika sudah ditimbang, la ilaha illallah lebih berat daripada catatan amal keburukan yang dimiliki oleh seseorang itu. Kemudian orang ini masuk surga. Hadirin jamaah sekalian,
Ini hadis, ini sudah sangat terkenal ya hadis ini. Itu kan hadis yang menyatakan bahwa pahala terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala itu nilainya paling besar. Ya, nilainya paling besar. Dan dosa yang paling besar kebalikannya, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lawan kata. Kalau syirik itu dosa yang paling besar, lawan katanya syirik yaitu tauhid, kita percaya kepada Allah dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala, itu pahala yang paling besar yang dimiliki oleh seseorang. Hanya gara-gara la ilaha illallah dia bisa masuk surga. Dan orang Islam tidak akan, bukan orang Islam, dan manusia tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa statusnya adalah agama Islam. Sebanyak apapun amal yang dimiliki oleh orang non-muslim tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Dan syafaat itu bisa diraih dengan la ilaha illallah. Jadi orang yang meninggalnya dalam kondisi Islam seperti kisah-kisah yang sudah saya sampaikan tadi menurut Rasulullah SAW, orang yang meninggalnya dalam kondisi Muslim itu berpeluang besar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui apapun. Masuk ke dalam surat Al-Ikhlas yang suratnya sangat pendek. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Menjawab pertanyaan orang kafir Quraisy. Allah itu satu. Allahus Somad, ayat yang kedua. Allah itu tempat bergantung. As-Somad, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Somad itu tempat bergantung, tempat untuk meminta sebuah keinginan yang diinginkan oleh seorang hambanya, tempat berdoa, tempat curhat itu Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang jelaskan, Allah itu As-Somad, tempat kita bergantung. Jadi kalau kita punya harapan, punya keinginan, punya doa, semua harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahus Somad, tempat bergantung. Ayat yang ketiga juga menjawab pertanyaan orang kafir Quraisy. Lam yalid walam yulad. Allah itu anaknya siapa? Punya anak enggak Allah Subhanahu wa taala? Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak dilahirkan, tidak punya orang tua, dan Allah itu tidak memiliki anak. Dia wahid, satu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau di dalam istilah sifatnya Allah, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri tanpa bantuan yang lainnya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun orang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang statusnya setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran besar bagi kita semuanya. Di dalam surat Al-Ikhlas ini, konsep ketuhanan yang paling mudah itu miliknya umat Islam. Mudah sekali mengenalkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam umat Islam, mudah sekali. Berbeda dengan kitab Injil ketika mengenalkan Tuhannya menurut versi mereka. Itu ada istilah Trinitas, ada Tuhan Bapa, Roh Kudus dan lain sebagainya, sulit dicerna. Tapi Allah Subhanahu wa taala ahad, lam yalid walam yulad, satu, tidak punya anak dan tidak punya bapak. Kalau dalam konsep Trinitas, agama saudara kita beda. Dia ada Tuhan Bapa dan lain sebagainya. Ini perbedaan yang sangat mencolok antara konsep ketuhanan umat Islam
dan konsep Tuhannya orang non-muslim. Dan seharusnya kalau ayat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang kafir Quraisy Mekah, harusnya mereka mudah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena mereka hatinya sudah tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan seperti apapun mereka tidak akan mau untuk menerima bahwasanya Allah lah Tuhan kita semuanya. Mereka tidak akan menerima. Maka kita bersyukur betul Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus bersyukur bahwa orang yang ketemu Nabi setiap hari, bahkan dia faham maknanya surat Al-Ikhlas lebih faham daripada kita, mereka tidak menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tauhid ini juga butuh bukti. Islam itu tidak hanya iqrarum bil lisan, tidak hanya diucapkan la ilaha illallah, tidak hanya syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu butuh bukti, dan buktinya tauhid salah satunya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Maksudnya bergantung apa? Na'budu wa nasta'in, tempat kita ibadah. Tujuan kita ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nasta'in, orang Islam harus nasta'in, harus berani minta dan tidak malu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasta'in, minta pertolongan. Dan Allah senang kalau orang Islam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena buktinya Islam itu nasta'in. Allahus Samad itu bisa dibuktikan, Allah itu tempat bergantung, bisa dibuktikan kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau na'budu banyak nih ibadahnya. Sholat itu pembuktian tauhid kita. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga, puasa, zakat, haji, umroh, itu na'budu. Tapi bukti yang kedua, kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya ibadah, tapi menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah, nasta'in, minta pertolongan, doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang syirik itu identik dengan meminta kepada selain Allah. Semua label syirik itu meminta kepada selain Allah. Karena tidak terbukti, nasta'innya tidak terbukti. Ya, orang yang menuhankan matahari, dia akan minta kepada matahari. Nasta'in, tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhala, orang berhala itu juga nasta'in, dia minta pertolongan, tapi kepada berhala. Dan konsep ketuhanan itu sangat berbeda, ya di nasta'in ini tadi. Memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantuan didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang non muslim menyembah berhala misalkan, dia nasta'innya kepada berhala. Pokoknya orang itu bedanya muslim dan tidak, itu salah satunya dengan doa dan meminta. Ya, ini hal yang paling membedakan. Maka Allah sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangankan kita nih, Nabi Ibrahim saja itu disebut sebagai bapaknya tauhid. Nabi Ibrahim itu punya anak jadi nabi, cucunya jadi nabi, cicit-cicitnya juga jadi nabi. Maka Ibrahim itu disebut sebagai Abu Tauhid, bapaknya tauhid. Status Nabi Ibrahim sebagai orang dengan tauhid keislaman terbaik setelah Nabi Muhammad SAW saja, doanya di dalam Al-Quran adalah anak budal asnam, wajnubni anak budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dari nyembah berhala. Doanya Nabi Ibrahim. Padahal kurang apa Nabi Ibrahim? Nabi dan Rasul, masuk di dalam ulul azmi. Anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya, keturunan-keturunannya jadi Nabi semuanya.
tapi masih berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jauhkan saya dan anak keturunan saya dari syirik atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak kerasa, tauhid itu tidak terasa, tapi sekalinya itu hilang, fatal akibatnya. Lepas keimanan seseorang, harapan untuk masuk surganya nol. Tidak mungkin seseorang itu bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Diibaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, orang non-muslim itu amalnya diterima masuk surga mustahil, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yalijal jamalu min samil khiyat, sama dengan unta yang masuk lubang jarum. Unta ini kan ageng ya Pak, bolongan ini jarum ini sak pinten toh. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Gak mungkin orang tanpa tauhid bisa masuk surga, tanpa menyembah Allah minta surga, mustahil. Karena Allah sendiri yang sampaikan. Dan semua syafaat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dimiliki oleh seseorang karena seseorang itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, sabit kolbi atau sabit qulubana ala dinik. Ini Nabi masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sabit qulubana ala dinik, mantapkan hati saya untuk beragama Islam. Nabi masih berdoa minta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang Islam. Apalagi kita yang statusnya sudah nggak mungkin jadi Nabi, karena Nabi sudah ditutup oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita betul-betul serius berdoa kepada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, mantapkan saya menjadi orang Islam. Karena tanpa Islam, ya masa depan kita suram, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sama sekali ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangu kita itu ya Islam itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Terakhir itu, namanya kunci. Punya rumah nggak ada kuncinya, sakit mas lewat jendela, tapi ini surga yang menjaga banyak ya. Dan surga tidak disebutkan ada jendelanya. Kalau orang sudah tidak punya kuncinya, orang sudah tidak la ilaha illallah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa masuk surga. Kalau rumah masih bisa tanpa kunci, dobrak lawang. Tapi kalau surga yang menjaga malaikatnya banyak, dan mustahil seseorang tanpa kunci surga dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makna surat Al-Ikhlas. Ayatnya pendek-pendek, tapi ini pondasi kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid ya, Islam, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya, yakinkan atau mantapkan hati saya menjadi orang Islam. Mudah-mudahan di akhir hayat kita agama kita masih sama dengan yang sekarang, yaitu Islam. Karena tidak ada ya, jaminan kita menutup usia dalam kondisi yang muslim. Nabi Muhammad saja tidak menjamin dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjamin akhir hayatnya menjadi orang Islam. Maka Nabi di sepanjang hayatnya berdoa supaya dia dikuatkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Apalagi kita yang jauh dari statusnya seorang nabi, amalan kita juga jauh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Harusnya harapan dan doa kita lebih banyak dan lebih serius daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.